Kalau menurut saya perlu ya memahami keunikan anak, karena kan berbeda anak yang tadi seperti Bu Ira sebutin, beda karakter, beda juga perlakuannya. Jadi gimana kalau kita pakai size M bajunya S? Itu kan akan nggak sesuai itu kan. Gimana gitu. Sama Nggak halnya nyaman. kita ketika memahami anak-anak nggak sesuai dengan apa yang dia punya, keunikan karakternya, itu akan nggak sesuai. Jadi kitanya juga akan jadi orang tua akan merasa tersesat. Alhamdulillah saya semenjak bergabung dengan Insan Tama terus-terusan nih belajar parentingnya sering gitu ya di Insan Tama, ininya juga banyak, makanya semakin memahami ini. Dan ketika kenapa waktu itu sempat terakhir kemarin saya tanya, apa yang membuat kamu percaya diri selama ini dengan menggunakan sorban atau apa yang Aap punya gitu bakat? Ya karena Allah. Jadi guru kelas 1 nih ya Bun ya, atau barangkali guru-guru yang lainnya di SD gitu ya, kita tuh selalu merasa menjadi orang yang paling dicintai. Masya Allah. Kenapa Bu? Karena Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Insan Tama Podcast episode ke-21 bersama saya Ira Susila. Insya Allah akan memandu podcast kali ini. Nah, bagaimana kabarnya ya Bunda, Ananda sekalian di rumah? Semoga sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya tidak sendirian di sini, tetapi sudah ada 2 narasumber yang hebat, yang luar biasa, yang siap untuk menemani ayah bunda dan Ananda sekalian di rumah. Nah, kali ini, podcast kali ini mengangkat tema tentang memahami keunikan anak. Kita sapa dulu kedua narasumber kita yang sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Bu Reni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semangat sekali. Bu Hani, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Masya Allah. Anak-anak biasanya kalau ditanya gimana kabarnya, mereka juga pada semangat. Gimana kalau kita ulangi lagi nih? Siap. Biar semangat gak kalah sama anak-anak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bu ya. Di tengah-tengah kesibukannya Bu Reni dan Bu Hani sudah berkenan hadir di Insan Tama Podcast ya. Episode ke-21. Sudah tidak terasa kita sudah masuk ke podcast ke-21. Bu Reni, tadi kita kan sudah sampaikan bahwasanya materi atau topik podcast kali ini adalah tentang memahami keunikan anak. Karena memang setiap anak itu terlahir dengan keunikannya sendiri. Keunikan yang dimaksud di sini tuh baik dari sisi karakter, bakat, atau minatnya terhadap sesuatu. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Bu, terkait membahas keunikan dengan anak, saya mau bertanya dulu nih Bu. Nah, Ibu ini kan Bu Reni kemudian Bu Hani sekarang sedang diamanahi menjadi ketua FOSIS. Betul Bu? Betul. Betul. Bu Reni menjadi ketua FOSIS SDIT Insan Tama dan Bu Hani sebagai ketua FOSIS SMPIT Insan Tama. FOSIS kepanjangannya itu adalah Forum Silaturahmi Orang Tua Siswa. Ini jujur aja ya Bu jawabnya ya. Karena di sini nggak ada yang kita tutup-tutupin. Pertanyaannya, ada nggak sih Bu strong why-nya atau alasan kuatnya kok Ibu bersedia sih menjadi ketua FOSIS SDIT Insan Tama untuk Bu Reni? Saya dulu nih. Iya, Bu Reni dulu. Kayaknya paling junior jadi harus Paling duluan junior. gitu ditodongnya. Iya, Iya, silakan, Masya Bu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya jadi ketua FOSIS? Jujur aja sih awalnya memang agak gimana gitu ya. Karena ini amanah yang sangat berat
bagi saya. Tapi kembali lagi semua itu ketetapan itu karena Allah ya, segala sesuatunya karena Allah. Jadi saya ambil dari yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an terkait Al-Baqarah 148 yang di situ kita diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, disitulah saya mengazabkan untuk ini sebagai jalan kami, saya terutama untuk mencari kebaikan di wadah FOSIS ini. Dan ini merupakan salah satu apa ya, perniagaan saya dengan Allah yang insya Allah ketika kita menarik segala sesuatunya karena Allah, itunya nanti akan kembalinya kepada kita juga. Dan Allah itu akan memudahkan setiap apa yang kita lakukan, baik kita melakukan hal yang kecil pun demi kebaikan, itu nanti akan mendapat balasan yang Allah pasti janjikan. Itu sih saya Jadi berawal dari strong situ. why-nya itu Iya, ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Lanjut Bu Hani. Bu Hani, kira-kira apa nih yang menjadi strong why-nya Bu Hani? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh jadi FOSIS itu awalnya dari anak saya ya, Raffi dulu kelas 7. Dia bukan anak dari awal di sini, tapi dia pindahan di semester kedua. Jadi saya awalnya mau nemenin mau nemenin Raffi biar dia bisa beradaptasi dengan nyaman, nggak kaget dengan kegiatan-kegiatan di SMP ITS Tama. Saya mengajukan diri jadi Korlas. Alhamdulillah membersamai dia dengan ibu-ibu FOSIS yang lain sampai sekarang kok alhamdulillah nyaman gitu, bisa manfaat buat orang lain, bisa manfaat juga buat anak. Jadi sampai sekarang lanjut nih jadi ketua FOSIS. Itu sih strong why-nya saya Masya jadi ketua FOSIS. Jadi belajar bareng sama kemudian punya anak. pengalaman Betul. yang banyak juga ya Bu ya. Iya. Luar Ya, biasa. terutama jadi manfaat gitu. Banyak Bu Ira, manfaatnya. ya buat ini ya. Dan bisa memberikan manfaat ya Bu ya. Betul. Terutama buat Sekolah. anak saya, buat sekolah, buat orang tua yang lain juga. Kita Masya jadi ikut sekolah, Ikut kita sekolah. mengambil Sama-sama ilmu. sekolah, Jadi ini sama-sama belajar. menjadi seperti gudang ilmu bagi kita Masya sebenarnya. Allah, luar biasa ya. Baik Bu, kembali lagi ke keunikan anak tadi ya. Berbicara keunikan anak, perlu nggak sih Bu kita itu memahami keunikan anak? Dan bagaimana kira-kira caranya untuk bisa memahami keunikan anak itu Bu? Dari Bu Hani dulu barangkali. Kalau menurut saya perlu ya memahami keunikan anak. Karena kan berbeda anak yang tadi seperti Bu Ira sebutin, beda karakter, beda juga perlakuannya. Kayak saya, anak yang pertama tentu beda cara meminta tolong dengan anak yang kedua. Terus juga yang terakhir. Jadi kalau kita udah paham anaknya, jadi kita minta tolong pun tidak akan nggak akan kecewa dengan jawabannya gitu. Kalau dia jawabannya tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, kalau kita nggak tahu keunikan, mungkin kita akan nyamaratain semuanya. Nah, itulah kenapa saya pikir perlu gitu ya kita memahami keunikan anak-anak. Jadi harus paham dulu yang Harus pertama. paham dulu. Ya. Kalau menurut Bu Reni gimana Bu? Sama halnya dengan Bu Hani. Menurut saya ini sangat penting banget ya. Karena layaknya seperti kita membeli baju ya. Baju misalkan ini ukuran kita adalah size M. Kemudian yang kita pilih ada bajunya S gitu. Jadi gimana kalau kita pakai size M bajunya S? Itu kan akan nggak sesuai itu kan. Gimana gitu. Sama halnya kita ketika memahami anak-anak nggak sesuai dengan apa yang dia punya, keunikan karakternya itu akan nggak sesuai. Jadi kitanya juga akan jadi orang tua akan merasa tersesat gitu, nggak bisa memahami itu gitu. Itu menurut saya sih. Kalau cara untuk memahami keunikan anak tuh kayak gimana tuh Bu? Kalau caranya ya alhamdulillah kita udah zaman ini udah maju ya, udah kita serba ilmu pengetahuan, sudah teknologi dan segala macam. Salah satu yang saya peroleh, saya sih menggunakan teknik untuk mengenal mesin kecerdasan anak-anak. Ya, saya manfaatkan itu dan memang kenapa disebut kecerdasan? Karena memang tiap anak-anak mempunyai kecerdasan. Nggak ada anak yang nggak pinter, nggak ada anak yang nggak cerdas. Karena anak-anak itu mempunyai kecerdasan dan kecerdasan ini harus kita ulik gitu, kita pahami. Bagaimana caranya? Saya salah satunya dengan tools yang saya gunakan, salah satunya Steven gitu. Jadi dengan itu saya bisa memahami keunikan anak-anak, terutama anak nomor 1 misalkan dia otak kiri. Sama juga sebenarnya anak kedua juga otak kiri gitu. Jadi
Sedangkan saya ada otak kanan. Jadi sebenarnya nggak ketemu ya, tapi karena kita saling mengetahui ilmu dan itu memahami cukup insya Allah memberikan kemudahan gitu. Betul. Kalau Bu Hani gimana tuh Bu? Cara untuk memahami keunikannya? Iya. Saya belajar terus menjadi orang tua. Pada awalnya kan anak pertama itu sebenarnya kalau saya sih kayaknya trial and error gitu. Semua metode saya kasihin. Ternyata semakin kesini semakin paham gitu. Kita keunikan nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa, plus diiringi dengan ilmu-ilmu kalau anaknya seperti ini ibaratnya harus diperlakukan seperti apa. Yang semakin nomor 3 itu semakin mudah gitu sebenarnya untuk memahami karakter keunikan anak ya. Untuk yang pertama aja yang saya mengalami agak trial and error dulu, ini si Kakang tuh sebenarnya pengennya apa sih? Kok harus digimanain? Kok aku minta begini, kok dia begitu gitu ya. Jadi alhamdulillah saya semenjak bergabung dengan Insan Tama terus-terusan nih belajar parentingnya sering gitu ya di Insan Tama, ininya juga banyak, makanya semakin memahami ini. Yuk si Kakang tuh gini, jangan diginiin gitu. Itu sih Bu Ira, saya semakin belajar lah istilahnya. Masya Allah. Jadi kuncinya belajar, tahu ilmunya, insya Allah akan paham dan tahu cara keunikan anak. Nah, ayah bunda barangkali bisa ya tuh untuk mengikuti jejak dari Bu Reni, Bu Hani, karena di FOSIS ya, kajian FOSIS itu ada kegiatan parentingnya, yang di sana belajar mengkaji bagaimana untuk menumbuhkan keunikan ataupun potensi dari anak masing-masing. Gitu ya Bunda. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini siapa nih Bu Reni? Ihsan. Iya. Putra pertama. Putra pertama. Bu Reni, kalau lihat dari penampilannya nih, Ihsan tuh unik. Kenapa unik? Dari penampilannya yang memang berbeda dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Ihsan tuh pakai kopiah, gak lepas dari sorbannya gitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini nih Bu? Apa yang Ibu berikan sampai tumbuh rasa percaya diri pada Ihsan Bu? Iya, kalau Ihsan ini kan memang anak otak kiri yang dia memang mempunyai prinsip ya. Jadi itu ketika dia punya pedoman, dia akan mengikuti itu. Jadi mungkin waktu itu berawal dari kalau di rumah itu saya suka kasih buku ya, karena kami memang tidak menggunakan gadget sama sekali. Jadi hiburan di rumah adalah buku, dan buku-buku itu yang biasa Ihsan menggunakan waktu itu ketika dia mulai memakai itu adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi inspirasinya ya Bu ya? Iya, itu Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dia mulai mengembangkan istilahnya pemahamannya dia, dan kenapa sih Allah itu memberikan Muhammad Al-Fatih itu sebuah amanah yang besar seperti itu. Salah satunya terkait Konstantinopel dan gitu. Dan awal mulanya juga dia waktu itu kelas 5 ISM itu berperan sebagai pejuang. Jadi pas beneran banget berperan sebagai pejuang. Jadi nyambung ya Bu ya. Iya, terus apa yang dia baca, ada apa yang dia ketahui, terus dia juga pas diberikan amanah. Ya, terus kemudian ini kostumnya gitu kan. Terus kemudian akhirnya dapatlah sorban itu gitu, dan dia nyaman hari itu juga. Kemudian selanjutnya dia merasa nyaman menggunakan itu sebagai identitasnya dia sih ketika itu. Masya Allah, luar biasa. Dan kenapa waktu itu sempat terakhir kemarin saya tanya, apa yang membuat kamu percaya diri selama ini dengan menggunakan sorban atau apa yang punya gitu bakat? Ya karena Allah. Masya Allah. Ya kembalinya karena Allah. Seperti itu. Saya terharu nih Bu Reni. Ini jawabannya tuh di luar ekspektasi. Bukan jawaban yang biasa dari anak-anak biasanya gitu. Karena anak seusia Ihsan, karena kan masih muda banget ya, baru lulus SD yang sekarang kelas 7 ya Bu ya. 7. Masya Allah, luar biasa. Nah Bu, selain yang nampak pada Ihsan dari penampilannya yang memang berbeda gitu ya, ada nggak nih Bu keunikan lainnya yang dimiliki Ihsan? Barangkali mungkin
sama adiknya kalau dibandingkan dengan adiknya? Walaupun memang nggak boleh ya membanding-bandingkan. Hanya saja kan memang tiap anak tuh punya potensi masing-masing gitu. Ada nggak keunikan lain dari Ihsan ini, Bu? Ihsan itu karena tadi kembali lagi anaknya anak yang taat aturan, prinsip, yang akhirnya itu sebenarnya menjadi contoh buat adiknya. Yang adiknya itu adalah tipikal yang mengcopy kayak mesin fotokopi gitu. Jadi ketika waktu itu saya pahami banget ketika Ihsan proses finishing ya, qiraati itu dia belajar terus kemudian hafalannya istilahnya kalau bahasa apa? Dikencangkan gitu. Gitu, dijahar gitu kan. Nah, itu terdengar oleh adiknya dan akhirnya itu tuh secara nggak langsung mempercepat proses hafalan Isna juga gitu. Jadi dia itu di juz 30-nya juga ikutan menghafal Isna. Padahal itu masih proses qiraati berapa ya? Saya lupa deh gitu. Itu. Jadi dari situ saya juga mengenal keunikannya anak-anak salah satunya. Jadi ketika Ihsan seperti ini, berarti saya berusaha ya sebenarnya nggak boleh membandingkan juga gitu. Ini si kakak begini enggak. Jadi saya ambil positifnya aja dari situ. Dan dari salah satu Ihsan itu kalau ketika ada orang umroh gitu, saya bilang ini ada yang umroh gitu. Dia menitipkan satu doa, selalu menyelipkan itu ingin Islam berjaya kembali. Masya Allah. Itu sempat saya sempat juga kaget gitu karena itu dia menitipkan itu tanpa sepengetahuan saya kepada temannya. Itu mesti Bu. Setiap yang berangkat dia doa apa yang mau dititip ini aja begitu. Doanya luar biasa banget ya. Ya karena dia punya prinsip itu, jadi ketika belajar pun saya nggak menyuruh sebenarnya. Jadi dia belajar sendiri karena udah punya ritme ya di Ihsan itu sih. Artinya cukup memberikan pemahaman karena memang didukung Ihsan juga termasuk anak yang taat sehingga dia mudah ya. Ketika punya komitmen dia akan kejar itu. Ketika itu kebaikan dan baik untuk dirinya. Dan ketika dia mempelajari sesuatu, mungkin qiraati hingga makhraj ya, dia udah lulus imtas makhrajul huruf juga, itu dia pergunakan juga di rumah juga ya. Cara membacanya dan segala macam itu masih digunakan sampai sekarang gitu oleh Ihsan gitu. Jadi meskipun dia belajar lagam apapun, tapi begitu mentok dengan makhraj nggak bisa kata dia. Ini makhraj itu harus dibaca dengan baik katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi bukan sekedar cari ilmu, tapi memang sudah diaplikasikan, diterapkan gitu ya Bu ya. Nah Bu Hani, Ibu juga kan punya putra yang usianya remaja ya Bu ya? Iya. SMP kelas 8. Kelas 8. Kalau ini adiknya ya? Ini adiknya yang kelas 3. Adiknya kelas 3. Ini namanya Abdurrahman Abad. Abad di kelas 3 apa Bu? Ini 3. Dengan Bu Rahma. Dengan Bu Rahma. Nah Bu, tadi kan Ibu juga punya putri ya Bu ya? Yang usia remaja. Nah ini kan biasanya cukup menantang ya usia remaja tuh. Karena ada orang yang bilang usia remaja itu adalah usia pencarian jati diri. Gitu bilangnya Bu. Nah ada gak sih nih Bu kesulitan ataupun tips kiat-kiat khusus mungkin Bu dari Ibu yang bisa disaringkan ke ayah bunda gimana caranya menangani anak di usia remaja ini Bu? Alhamdulillah Alia itu pertama masuk ke sini kelas 7 itu masih sayanya masih minim ilmu juga ya. Ketika dia masuk ke sini itu belajar di LMT 1, di situ diajarin LMT 1 itu biasanya banyaknya tauhid sama Pak Ageng itu ya. Dari situ dia mulai ini beberapa pembicara juga kayak Bu Dede itu menjelaskan tentang apa itu jilbab, apa itu ini, dia langsung nggak ada kata kenapa Nanti. sih harus kenapa sih aku kan seneng yang 2 potongan, kenapanya harus pakai gamis di sini. Ketika dijelasin pada saat itu jilbab itu apa, dia langsung Bu mulai sekarang aku mau pakai jilbab ya. Nah kita langsung fasilitasi itu, kita ganti semua bajunya yang 2 potongan tuh jadi gamis gitu, jadi satu. Tanpa saya sulit gitu untuk meminta dia nggak hanya ke sekolah tapi di rumah misalnya dia masih 2 potong, nggak, di Alia langsung ngerti gitu. Tidak sulit gitu untuk ngarahin dia. Tidak seperti remaja lain yang bilangnya sedang mencari pencarian diri. Di sini karena diarahkan mencari jati dirinya itu terarah menuju ke
yang lebih baik Yang gitu. lebih baik. Jadi kita tuh kalau galau tuh nggak galau tentang yang remeh ya Bu ya, karena kita ada tujuan penciptaan itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita nih dari tujuan diciptakan, nantinya mau kemana, nanti akan kemana itu alhamdulillah dijelasin di sini. Makanya saya nggak begitu kesulitan gitu melihat Alia mencari jati dirinya menuju yang lebih baik gitu. Kalau Alia ya walaupun dia remaja gitu. Itu sih Bu Ira. Kalau Alia. Ini yang saya garis bawahi nih ya Bu ya. Tadi Alia punya ilmu pengetahuan di sekolah. Terus juga kalau saya lihat di rumah juga memang didukung nih sama Iya, ini. Nah iya. itu mungkin Iya. yang menjadi kunci itu Betul. adanya sinergi Iya, kita harus antara satu visi, sekolah, satu misi sama sekolah. betul, satu visi itu. Nah kembali lagi nih Bu, Insan Tama itu kan sebuah sekolah yang tentu di dalamnya ada banyak siswa, itu udah pasti gitu ya. Sekolah ada siswanya. Dan tentunya di dalamnya itu siswanya juga punya keberagaman dan keunikannya tersendiri. Gitu ya Bu. Nah ini pertanyaan saya untuk Bu Reni dan Bu Hani. Dan jawab jujur ya Bu ya, sekali lagi. Testimoni nih. Ini kira-kira nih Bu, Insan Tama sudah bisa belum mengakomodir gitu ya dari Insan Tamanya maupun gurunya di dalam memberikan memberikan Wadah, bimbingan ataupun sinergisitas fasilitas itu gitu ya kepada anak-anak yang tentu beragam tadi itu. Sudah mampu belum kira-kira? Dari Bu Reni deh. Dari saya. Kembali. Ya, alhamdulillah sih selama ini yang saya perhatikan dan saya lihat sudah cukup ya memenuhi. Salah satunya kan ada acara HKS ya, kegiatan HKS yang itu kan memunculkan bakat anak-anak, keunikan anak-anak. Ada yang anaknya suka olahraga, kemudian ada yang suka mikir, ada yang catur segala macam. Kayak anak saya juga contohnya ketika HKS yang yang olahraga itu kayak contohnya Ihsan tuh dia kurang tertarik. Dia malah lebih tertarik mungkin catur ya, kalau nggak salah ada ya kalau nggak salah olahraga catur itu. Jadi olahraga duduk kali ya. Mikir. Nah, itu dia di situ dibikin. Nah, kalau sedangkan adenya Isna itu kan energinya banyak. Jadi dia kalau yang HKS olahraga tuh seneng banget karena berasa energinya tersalurkan gitu. Tapi ketika ada yang HKS cerdas cermat atau dia kurang gitu. Tapi memang itu memang untuk mengenal ya, mengetahui. Di situ mungkin upaya sekolah untuk bisa tahu keunikan anak-anak Insan Tama. Dan satu lagi itu ekspresi ya. Oh iya betul, ekspresi. Di situ anak-anak diminta untuk memilih bakat kesenangannya apa nih gitu. Bisa yang nggak ada kelas bahasa, yang suka memang jago mendongeng atau gitu. Kemudian PAI, yang PAI itu ada hadroh, terus nasyid, kemudian diajarin jadi dai. Ya, jadi dai di situ diajarin memunculkan lah saya memunculkan minatnya anak-anak itu. Situ sih cukup banyak. Kalau menurut Bu Hani? Saya pertama masuk Insan Tama itu terkagum-kagum dengan programnya yang dari LMT untuk SMP ya, LMT 1, LMT 2, LMT 3 dan LMT 4. Itu kayaknya udah dipikirkan secara tersusun dengan baik. Yang pertama LMT 1 itu anak-anak itu kan dibimbing untuk yaitu yang akidah kembali ya. Sampai anak-anak pun dikasih kain kafan. Untuk ini ingat ya antum ya, kalau antum berbuat sesuatu yang ini ingat ini ada. Nah, setelah itu kekuatannya juga diuji gitu ya dengan mereka LMT 2. Mereka jalan berapa? 40 30 kilo lah ya, 30 kilo. Cianjur bukan ya Bu? Bukan, hanya sampai ke IPB bolak-balik sih. Bolak-balik itu ya udah akidahnya diperkuat, kekuatan fisiknya juga ya asah gitu. Lanjut yang ketiga itu LMT 3 itu mereka dilatih juga tentang analisanya. Itu SWOT ya. Waktu saya kuliah SWOT itu baru dapat tuh kuliah. Kuliah ya. Ini SMP ya Bu? Anak SMP sudah menganalisis suatu desa. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, lalu dia dipresentasikan di depan kepala desanya. Maksudnya saya bilang ini
kok baru gitu ya saya ngelihat ini waktu lihat mereka berpresentasi itu luar biasa. Bukan tidak terlihat seperti pemikiran anak-anak, jadi pemikiran yang sudah, makanya si kepala desa tuh, wah ini akan saya ambil nih sebagai ini gitu, sebagai referensi kita untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Setelah itu di LMT 4, belum lagi oh ya ada Maca Expo juga ya, ada Maca Expo mereka jadi berkelompok menjadi suatu IO lah, event organizer ya. Mereka harus ada yang bertanggung jawab ini, ada bertanggung jawab ini. Jadi tidak ada pekerjaan yang sepele bagi mereka dikerjakan benar-benar dengan serius gitu. Lanjut lagi di LMT 4 itu asah lagi bahasa Inggrisnya. Udah mereka presentasi pakai bahasa Inggris. Makanya saya bilang ini luar biasa ini Insan Tama anak SMP sudah diasah dari mulai LMT 1 sampai LMT 4 jadi benar-benar bisa mewadahi lah keunikan anak-anak gitu. Diwadahi dan diarahkan gitu untuk menjadi yang lebih baik, diarahkannya tersusun dengan rapi gitu maksud saya. Masya Allah. Itu kalau di SD kan ada ICEM ya. Tuh. Nah itu Kelas juga 6. betul, Dari kelas 4 sebenarnya. Tapi kan kemudian dimunculkan anak-anak melejitkannya melalui ketika audiensi itu. Ajang audiensi di kelas 6 itu salah satu cara untuk melejitkan. Insya Allah luar biasa. Jadi tersalurkan ya Saya potensinya, tersalurkan, terakomodir gitu ya. Jadi semua anak itu mampu mengembangkan potensinya masing-masing. betul. Jadi nggak melulu dari sisi akademisnya saja ya. Betul. Tersalurkan yang Iya, berkembang, iya. tetapi juga dari sisi kemampuan yang lainnya. Iya. Dan itu lebih penting daripada yang di belakang meja gitu ya menurut saya. Kan kalau di belakang meja sih mau UTS mau AS kan sekian bisa lah insya Allah. Tapi kepemimpinan dia kan sekolah para juara Soft skill, itu ya, life skill-nya life skill itu yang memang tidak didapat di sekolah lain seperti Insan Tama memberikan kepada anak-anak. Masya Allah luar biasa. Makasih ya Bu Reni, Bu Hani. Jadi memang tadi Insan Tama itu mampu untuk mengakomodir bahkan bisa mengembangkan potensi ataupun keunikan yang dimiliki oleh anak. Begitupun guru-gurunya. Iya. Sudah bisa mengakomodir ya Bu ya. Betul. Nah itu begitupun gurunya. Nah sekarang ini kita harus balik bertanya lagi kepada Jadi Bu narasumber Ira nih Bu. Iya. Terkait keunikan dan karakter anak-anak di sekolah. Bagaimana menurut Bu Ira gitu selama ini sudah menjadi guru untuk anak-anak terutama anak-anak kelas 1 nih. Bagaimana? Iya kebetulan dulu putranya Bu Iya, Hani itu pernah sama saya ya Bu ya. Betul waktu kelas 1. Iya. Pasti deh kalau kelas 1 itu sesuatu yang amazing bagi kami. Nah, pertama kali tentunya nih Bu ya, biasanya nih ya di kelas 1 atau barangkali guru-guru yang lainnya yang pertama kali harus ada di dalam diri kita ketika menangani anak-anak yang beragam, anak-anak yang punya keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Biasanya sekelas itu antara 25 bahkan sampai 30 siswa. Artinya kan ada 25 sampai 30 keunikan siswa itu. Nah, kalau pertama kali yang harus ada dalam diri kita itu adalah menganggap bahwa setiap anak itu punya hak yang sama. Mereka punya porsi yang sama gitu ya, sehingga ketika di kelas itu mereka akan mendapatkan pelayanan, bimbingan, dan pendidikan yang sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, adapun untuk mengembangkan potensi ataupun perbedaan keunikan tersebut, biasanya kita itu melakukan pendekatan yang berbeda. Kan biasanya ada anak yang senang untuk disentuh. Dengan cara disentuh dia baru keluar tuh motivasi belajarnya gitu. Ada juga yang anaknya tuh pendiam. Sama sekali kalau kita sapa nih Bu, belum keluar suaranya. Bahasa kolbu ya. Bahasa kolbu. Nah, sampai gimana nih ya caranya? Nah, biasanya kita melakukan pendekatannya itu dengan cara personal. Ngobrol. Lagi istirahat, ajak bareng tuh. Lagi duduk misalkan dia. Kita duduk tuh di sampingnya. Ditanyain kabarnya. Terus digali di rumah ngapain aja. Biasanya ya PDKT lah biasa gitu ya Bu ya. Ke anak-anak juga. Jadi memposisikan kita juga sebagai
teman yang sebayanya, biar kita bisa masuk tuh gitu ya Iya. ke ruang Betul. mereka Iya, yang tertutup basa-basi lah itu. ya gitu, Basa-basi. ya. Intinya ya ngobrol yang Nggak penting receh. tapi penting gitu. Betul. Kalau kata Abah Abah Ihsan kan Ihsan. harus sering ngobrol ya. Iya, betul. Nah, jadi memang itu juga bukan hanya dilakukan oleh ayah bunda di rumah, tapi juga kita sebagai guru di sekolah. Karena guru di sekolah itu sebagai orang tua di sekolah kan Iya, gitu ya, betul. menggantikan ayah bundanya di Betul. rumah. Jadi bagaimana agar kita itu bisa masuk ke dunia mereka. Masya Allah. Yang pertama itu yang dibangun apa? Nyaman dulu anaknya. Gitu ya. Kalau anak udah nyaman, maka akan mudah bagi kita untuk bisa masuk ke dunia mereka dan mereka pun mulai akan terbuka. Ada yang unik memang dan lucu. Jadi kelas 1 tuh merasa jadi guru kelas 1 nih ya Bun ya. Atau barangkali guru-guru yang lainnya di SD gitu ya. Kita tuh selalu merasa menjadi orang yang paling dicintai. Masya Allah. Kenapa Bu? Karena setiap kita datang sekolah nih Bu, masuk ke kelas disambut ibu sambil dipelukin. Gimana coba bayangkan Bu? Itu kan Masya Allah. Barangkali kita lagi lelah, punya masalah yang di rumah gitu ya. Tapi ketika di sekolah melihat anak-anak tuh udah nyes, gak ada lagi, Iya. hilang gitu ya. Energi positif semua. Energi positif semua. Bu Ira gitu teriak mereka sambil lari-lari. Gitu. Itu kan momen yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang kecil, Iya. masih kelas rendah gitu. Saya sendiri juga kan kalau ketemu Ira, Bu Ira. Iya. Gitu kan. Aku juga emosi. Iya, Bu Ira gitu. Ira gitu. Sampai dulu tuh ada bunda yang cerita. Sekarang mungkin anandanya sudah lulus sih Bun dari SD. Anaknya tuh seneng banget cerita, segala diceritakan. Apa yang ada di rumah diceritakan. Sampai kata bundanya, Bu Ira, padahal di rumah itu nggak banyak cerita, tapi kenapa kalau di sekolah itu dia banyak cerita gitu ya. Sampai segitunya gitu. Jadi Masya Allah ya luar biasa. Selain memang ada anak yang pendiam, ada anak yang memang seneng Luar untuk biasa. mengeluarkan energinya gitu Iya. ya. Ya lari ke sana kemari. Nah itu kan memang sesuatu yang harus kita akomodir di kelas. Gimana caranya ketika belajar mereka bisa duduk dan rapi gitu ya. Nah biasanya kalau di Insan Tama sendiri nih Bun, di awal itu kita buat kesepakatan kelas. Iya, Gitu. iya. Disampaikan terkait dengan adab yang baik gitu ya. Sebelum belajar itu mereka pahami itu dulu gitu. Sehingga anak itu nanti akan paham. Dan biasanya kan kalau di Insan Tama itu di awal masuk itu tidak langsung belajar. Tapi ada masa pekan ta'aruf namanya gitu ya. Iya. Nah di momen pekan ta'aruf ini kita tuh bonding. Bonding sama anak. Gimana caranya biar mereka itu bisa nyaman. Iya. Selain dengan siswa dengan guru, tapi bagaimana antar jenjang itu mereka bisa akrab. Iya. Dekal kakal biasanya Iya, adik kelas adik dengan kelas dan kakak kakak kelas tuh kelas. ya. Kenapa ya? Biar memang tidak ada terjadinya bullying kah Iya, ataukah sesuatu yang gap-gap kan ngerasa kakak kelas, saya tuh kakak kelas loh, harus Senior. dihormati, senior gitu ya. Nah biar nggak ada yang kayak gitu. Dan hasilnya memang luar biasa. Iya. Kakak kelas itu biasanya pada nyari-nyari adik Adik kelasnya. kelasnya. Mereka sudah membawa sesuatu Bun. Iya. Kemarin tuh terjadi di kelas saya nih Bun, kelas 1D. Ada siswa yang menunjukkan ada kado. Ibu, Ana dapat kado. Hah, dari siapa nak? Gitu. Ini dari kakak kelas katanya tuh. Dikasih kado, dalamnya itu stiker. Masya Allah. Gitu. Jadi emang luar biasa ya. Itu bonding tuh memang butuh banget untuk anak-anak gitu ya, biar mereka bisa nyaman dan kita juga tahu bahasa cinta mereka seperti apa sehingga tepat penanganannya. Yang satu mungkin butuh pendekatannya secara harus sentuhan dulu, bahasa cintanya yang kedua barangkali butuh pujian gitu ya. Memang seorang guru juga harus belajar multi talenta ya Jadi jadinya. memang guru tuh bukan hanya mengajarkan tapi tetap harus belajar memahami. juga, memahami untuk bisa mengembangkan potensi masing-masing anak Iya, itu. betul. Masya Allah, luar Justru itu biasa. yang lebih penting ya. Bun sih. Guru tahu love language-nya murid. Jadi biar
guru itu tidak hanya satu arah tapi bisa dua arah gitu, antara guru dengan murid itu benar-benar komunikasinya baik gitu ya. Jadi si anak juga nyaman di kelasnya, ibu guru juga nyaman ngajarnya. Iya. Jadi tepat ya Bun ya. Bener, uniknya itu di Insantama. Masya Allah, luar biasa. Baik nih Bun. Sudah ya Bun, saya ambil alih lagi. Masya Allah, kita jadi saya jadi host lagi. Bangga. Terakhir nih Bun ya, menurut Bu Reni, Bu Hani, Insantama kira-kira sudah mampu belum berkolaborasi antara orang tua di rumah, kemudian dengan sekolah gitu ya, terkait dengan memunculkan potensi anak ini Bu? Ibu sebagai orang tua siswa gimana sih Bu? Apakah sudah terjalin kolaborasi itu atau belum? Kalau saya dulu nih ya. Kalau saya ya terkait kolaborasi ini, karena kan sebenarnya memang dalam unsur pendidikan itu sangat penting ya kolaborasi antara sekolah, orang tua dan anak. Karena di sekolah sendiri itu merupakan salah satu sumber kesuksesan anak-anak kita dan keberkahan ilmu gitu kan. Jadi pentingnya itu salah satunya untuk menjalin itu adalah dengan komunikasi salah satunya. Nah, selama ini saya sih merasa komunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru itu sih sudah terjalin gitu. Udah komunikasinya udah bisa mudah lah ya. Apalagi sekarang untuk ke pihak sekolah pun orang tua difasilitasi dengan POSIS gitu kan, dengan sebagai sarana untuk menjembatani aspirasi maupun inspirasinya dari orang tua gitu. Dan menurut saya ini harus tetap dipertahankan ya. Jadi istilahnya kita komunikasi jangan sampai putus terkait keadaannya anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah sih kita bicara dengan gurunya gitu, dengan sekolah. Oh anak saya itu begini loh, sebenarnya anak saya itu begini. Jadi bapak ibu guru di sekolah memahami karakter anak-anak kita. Jadi tidak yang nantinya akan salah mengajarin gitu ya. Tiba-tiba yang misalnya nih katakanlah, Bapak hari ini maaf anak-anak kurang sehat atau apa. Nah yang tadinya nggak bisa olahraga atau apa. Nah itu sebenarnya salah satu kolaborasi juga gitu menurut saya. Dan untuk yang masalah keunikan itu kan si anak ini punya, tadi seperti saya, Iksan itu mengenal skala keunikannya adalah dia anak yang berprinsip, dan ketika diajari sekali insya Allah bisa gitu ya. Jadi itu saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, dan waktu itu juga Bapak Ibu gurunya sudah paham gitu. Jadi oh iya si anak ini begini dan dia tipikal yang perfeksionis ya tentunya. Nah ini nih perfeksionis Iksan. Iya, perfeksionis ini kan bisa negatif, bisa juga positif. Kalau positifnya itu dia taat aturan tentunya, tapi negatifnya adalah ketika dia tidak nyaman dengan kondisi yang mungkin di kelasnya tidak sesuai atau bakatnya atau keinginannya tidak tersalurkan seperti itu. Jadi memang sangat ini sih, kalau menurut saya di Insantama udah sesuai gitu. Jadi kitanya juga harus sering bersinergi lah istilahnya, kalau bahasa kerennya sekarang. Itu. Jadi intinya memang harus ada komunikasi ya. Betul. Antara guru, antara orang tua, sekolah, untuk sama-sama berkolaborasi mengembangkan ya, agar bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Iya. Kalau menurut Bu Hani nih, kalau tadi ditanya seberapa penting kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, ya saya bilang penting sekali. Alhamdulillah nih Insantama ini, sebelum kita menjadi wali muridnya di Insantama, kita tuh dikasih Parentama. Itu Parentama 2 hari ya kalau nggak salah, dengan semua pembicaraan yang luar biasa. Ditunjukkanlah sama Insantama visi, misi, lalu tujuan kita untuk ini. Waktu saya ingat banget waktu Pak Ismail Lisanto tuh bilang, ibu-ibu kalau ada ikan, burung, monyet katanya berlomba, ini siapa yang menang katanya. Di situ saya tuh baru saya bilang Parentama itu luar biasa ya. Kenapa saya juga waktu awal, kenapa sih harus ada wajib sih ini Parentama? Ternyata hasilnya luar biasa gitu. Menyamakan itu ya, kayaknya mencoba berkolaborasi ya antara orang tua dengan, sebelum masuk menjadi keluarga Insantama, kita kasih tahu dulu yuk ini Parentama ini loh
visi misi Insan Tama. Insan Tama itu merupakan sekolah yang tadi para juara. Yang tadi saya balikin lagi ke contoh dari Ustadz Ismail. Jadi kalau ngajak lomba monyet untuk balap naik pohon, jangan pesertanya jangan monyet, ikan dan burung gitu ya. Pasti yang menang monyet lah gitu ya. Betul. Jadi semua itu anak-anak tuh anak-anak itu juara. Yang tadinya saya main di anak itu juara itu kalau dia dapat nilai bagus, kalau dia punya hafalannya sekian. Ternyata tidak. Baru di Insan Tama lah saya tahu gitu ya. Oh iya, anak saya itu punya potensi lain loh gitu. Jadi kita nggak usah memaksakan dia untuk jadi juara, karena semua anak itu juara bagi orang tuanya. Gitu. Gitu. Yaitu menurut saya kolaborasi itu penting sekali. Jadi pada saat awal kita masuk ke Insan Tama, saya ditunjukkan visi misinya ini membuat saya juga ingin ikut gitu, ingin ikut menyelaraskan visi misi Insan Tama baik di sekolah maupun di rumah gitu. Ikutin apa yang Insan Tama minta gitu ya. Visi misi Insan Tama saya mau di rumah mau terapkan gitu. Jadi sinerginya dapat gitu. Nah, itu dia ya Ayah Bunda. Jadi kenapa di Insan Tama itu tidak ada rankingan? Karena menganggap setiap anak itu adalah juara. Mereka punya potensinya masing-masing yang memang harus dikembangkan, dan itu tidak disamaratakan setiap anak. Betul. Dan itu harus masing-masing anak, karena aku unik tadi kita harus belajar untuk melejitkan dan mengeluarkan potensinya anak-anak kita. Itu adanya di Insan Tama sih kalau menurut saya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu tadi perbincangan kita yang luar biasa ya, terkait dengan memahami keunikan anak. Jadi Insan Tama itu sudah bisa mengakomodir kalau dirangkum dari apa yang diseringkan oleh Bu Reni dan Bu Hani tadi. Betul Bun? Masya Allah, itulah tadi sharing dari Bu Reni dan Bu Hani. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi ayah bunda semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Reni, Bu Hani sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Baik ayah bunda, bagi ayah bunda yang mau mendaftarkan anandanya ke Insan Tama, jangan ragu untuk daftarkan segera ke Insan Tama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.